مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, sebagaimana yang biasa kita bacakan kitab Safwatut Tafasir mengenai tafsir Al-Quran, kita masih membahas tentang tafsiran daripada surat Al-Fatihah. Di pertemuan kali ini yang kita bahas berdasarkan urutan dari penafsiran di dalam kitab tersebut. Di sini beliau buat satu bab khusus disebut dengan fadluha, keutamaan surat Al-Fatihah. Ada salah satu ulama bernama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini ulama memiliki kemampuan jika membahas satu masalah dibuatlah satu kitab. Misalnya masalah cincin, beliau bahas tentang masalah cincin, jadi satu kitab membahas tentang khotam, tentang cincin, cincinnya Rasul SAW dan cincin-cincinnya para nabi dan seterusnya. Demikian juga Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, nama beliau, ulama kelahiran tahun 736 Hijriah, wafat pada tahun 795 Hijriah. Ini ulama mazhab Hambali. Beliau sebenarnya lebih dahulu mensyarahi kitab Sahihul Bukhari berjudul Fathul Bari. Nah, setelah beliau, karena beliau belum menuntaskan penjelasan syarah dari Sahihul Bukhari, meninggal dunia, dilanjutkan dan disempurnakan lagi oleh ulama setelahnya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, berjudul Fathul Bari juga. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali ada menulis satu kitab berjudul Tafsir Al-Fatihah. Jadi beliau menafsirkan secara khusus surat Al-Fatihah berkaitan tentang keutamaan atau keistimewaan suratul Fatihah. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali menulis satu bab khusus di dalam kitab tersebut, yaitu tafsir Al-Fatihah, tentang keutamaan keistimewaan surat Al-Fatihah. Nah, di sini kita baca atau dibuat oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir ini hanya menyebutkan dua keutamaan suratul Fatihah, tapi sebenarnya banyak keutamaan surat Fatihah, diantaranya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun tabarukan kita baca yang disebutkan di dalam kitab Safwatut Tafasir, setelah itu disempurnakan dengan beberapa riwayat yang menjelaskan keutamaan surat Fatihah di dalam kitab Tafsir Al-Fatihah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama dikatakan di sini, keutamaan suratul Fatihah adalah surat yang tidak pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi tidak pernah Allah turunkan wahyu berupa suratul Fatihah. Itu hanya diberikan secara khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawah al-Imam Ahmad fil Musnadi, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnad, anna Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab qara'a 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia membaca secara langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran, ibunya Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil dan juga di dalam kitab Zabur dan juga di dalam Al-Quran surat yang semisal Fatihah. Wahia sab'ul mathani, dia adalah 7 pujian,
wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'an yang agung, allazi utituh, yang saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat tersebut. Fahadzal haditsus syarif, maka ini hadis yang mulia, yushiru ila qaulihi ta'ala, dia mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Hijr, di surat Al-Hijr. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azimah, dan sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad 7 pujian, yaitu suratul Fatihah dan Al-Qur'an yang agung. Itu keutamaan surat Fatihah yang pertama, yaitu Allah Ta'ala berikan secara khusus hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Abi Sa'id, kepada Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, la u'allimannaka, saya akan mengajarkan kepadamu suratan, satu surat, hiya a'zamu suwar fil Qur'an, dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, kata Nabi, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhir ayat. Kemudian Nabi katakan hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 pujian, wal Qur'anul azimu, dan intisari dari Al-Quran yang agung, alladzi utituh, yang telah Allah berikan kepadaku. Nah, ini 2 kemuliaan, keistimewaan surat Fatihah yang disebutkan di dalam kitab Sofwatut Tafasir. Kalau tambahannya di dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali itu ada beberapa lagi tambahan kemuliaan, keutamaan surat Fatihah. Di antaranya disebut juga surat Fatihah adalah suratus sholat, surat yang istimewa yang wajib dibaca di dalam sholat. Kalau surat-surat yang lain tidak wajib dibaca, tapi surat Fatihah inilah satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat, sehingga dinamakan surat as-sholati, surat sholat. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Yang keempat, keutamaan surat Fatihah disebut dengan surat ruqyah, karena sahabat Nabi SAW pernah meruqyah seseorang menggunakan surat Fatihah, dan Nabi mengiyakan perbuatan tersebut. Yang kelima, keutamaan surat Fatihah, ketika kita membaca suratul Fatihah, di waktu itu juga kita sedang berdialog dengan Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Ini makna ucapan dari Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, di mana Imam Ja'far mengatakan, Inna Allah Ta'ala yatajalla li'ibadihi fi kalamih walakinnahum la yubsirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya di dalam firman-Nya. Salah satu yang istimewa surat Fatihah di dalam hadis adalah surat yang dimana kita membaca, di waktu itu juga Allah menjawab dialog kita. Kita sedang berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnahum la yubsirun, akan tetapi mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang keenam, surat Fatihah disebutkan sebagai suratus syifa, surat obat. Disebutkan di dalam riwayat, Fatihatul kitab syifa'un min kulli da' illa sam. Artinya Fatihah adalah obat dari segala penyakit kecuali racun. Itu dalam riwayat disebutkan demikian. Kemudian di suratul Fatihah, keistimewaannya yang ketujuh, bahwasanya perniagaan Allah, gudang simpanan Allah yang ada di bawah arsy tersebut, situ menyimpan surat Fatihah, sehingga disebut kanzullah. Surat Fatihah adalah gudang simpanannya Allah.
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni a'taituka, ya, saya memberikan kepadamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sab'an minal mathani, 7 pujian, yaitu suratul Fatihah, wahia min kunuzi arsy, dan itu surat Fatihah berada di gudang-gudang yang ada di bawah arsy-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qasamtuha bainaka wa baini, saya bagi ini surat di antaraku dan di antaramu wahai Nabi Muhammad, nisfain, menjadi 2 bagian. Ini menunjukkan bahwa ini surat istimewa. Makanya kan di ayat ini dibedakan tuh. Di surat Al-Hijr, kami berikan kepadamu surat Fatihah dan Al-Quran. Padahal kan surat Fatihah bagian dari Al-Quran. Karena memang surat Fatihah disimpan di tempat khusus. Surat-surat yang lain disimpan di Lauhil Mahfuz. Berbeda. Maka Allah bedakan itu. Kemudian surat Fatihah punya keistimewaan yang berikut. Yang ke-8, dikatakan sekali baca sepertiga Al-Quran telah dibaca. Sama seperti surat Al-Ikhlas. Ini riwayat dari Imam Al-Wasiti menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Fatihati, surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas, faka'annama qara'al Qur'ana thuluthal Qur'an, seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian keistimewaan yang ke-9 yang dimiliki suratul Fatihah, ketika kita hendak mau tidur kemudian membaca suratul Fatihah, maka Allah jaga kita dari gangguan syaitan, gangguan jin, dan gangguan segala sesuatu. Diriwayatkan, idza wada'al abdu janbahu ala firasyih, apabila seorang hamba meletakkan lambungnya di atas tempat tidurnya, faqala, kemudian dia membaca alhamdulillahirabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim, faqara'a fatihatal kitab, setelah membaca bismillahirrahmanirrahim dia lanjut membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, dikatakan amina, dia aman, min syarril jin, dari kejahatan jin, wal ins, dan kejahatan manusia, wa min kulli syai'in, dan dari kejahatan keburukan segala sesuatu. Nah, ini beberapa keutamaan, keistimewaan surat Fatihah. Ya lebih banyak daripada itu, cuma kita sampaikan ringkasannya saja. Artinya ini surat yang istimewa, surat yang Allah berikan secara khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusamma, dinamakan Al-Fatihah, pembuka, karena muqaddimal Quran adalah suratul Fatihah. Ia adalah awal daripada surat di dalam Al-Quran. Akhir daripada surat di dalam Al-Quran adalah surat An-Nas. Awal daripada Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Karena dia berada di awal, disebut sebagai pembuka, pengantar, prolog, mukaddimah, maka disebut Al-Fatihah. Disebut juga nama lain dari surat Fatihah, Ummul Kitab, ibunya kitab, yaitu induknya Al-Quran, karena seluruh makna Al-Quran yang ada 114 surat itu termuat di dalam surat Al-Fatihah. Disebut juga As-Sab'ul Mathani, 7 pujian, karena di dalam surat Fatihah ada mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara maknawi diulang-ulang sebanyak 7 kali. Disebut dengan Asy-Syafiyah, disebut dengan Al-Wafiyah, disebut dengan Al-Kafiyah, disebut dengan Al-Asas, disebut dengan surat Al-Hamd. Itu nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama menunjukkan kemuliaan pemilik nama. Nah, surat Fatihah memiliki banyak nama, itu menunjukkan kemuliaan daripada surat Al-Fatihah. Di sini dikatakan waqad addadaha al-allamatu al-Qurtubi. Dan sungguh Imam Qurtubi sudah menghitung
berapa banyak total dari nama-nama lain dari suratul Fatihah? Beliau berikan kesimpulan ada 12 nama daripada nama suratul Fatihah. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi. Kalau disebutkan tadi Al-Fatihah 1, Ummul Kitab 2, Sab'ul Mathani 3, Asy-Syafiyah 4, Al-Wafiyah 5, Al-Kafiyah 6, Al-Asas 7, Al-Hamd 8. Masih kurang 8. Disebut lagi An-Nur, surat cahaya Fatihah 9. Disebut juga As-Salat, surat salat. Disebut juga Ad-Du'a, surat doa. Disebut juga surat Syifa, surat obat. Ya, tadi Syafiyah sudah tuh. Syafiyah sama Syifa sama. Jadi kurang lebih ada 12. Al-Asas, kemudian Al-Kafi, Al-Kafiyah. Jadi banyak tuh. Ulama lain menyatakan lebih dari 12. Nama surat Fatihah lebih dari 12. Nah, kemudian diawali dengan firman Allah Ta'ala di surat Fatihah, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah jelaskan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, ya, antara ulama yang menyatakan basmalah bukan termasuk dari surat Fatihah, dan juga sebagian ulama lainnya menyatakan basmalah itu bagian daripada suratul Fatihah. Itu sudah kita jelaskan tentang makna-makna tersebut. Nah, insyaallah di pertemuan berikut kita akan membahas, mulai masuk ke tafsirannya, mulai dari Alhamdulillah sampai selesai daripada penafsiran surat Fatihah di kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pertemuan berikut kita akan bahas secara ringkas tentang tafsiran tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab.